Kelompok Houthi di Yaman memantik kemarahan Israel dengan penggunaan senjata terlarang. Israel mengeklaim Houthi menggunakan senjata yang tak biasa dalam serangan ke Tel Aviv pada Jumat 22 Agustus 2025. Untuk kali pertama, Houthi disebut menembakkan rudal balistik berisi bom tandan atau klaster bom, bahkan disebut hipersonik ke arah Tel Aviv. Serangan itu diklaim berhasil mencapai sasaran dan memaksa jutaan warga Israel berlindung. Namun dampaknya berbalik fatal. IDF langsung membalasnya dengan serangan udara besar-besaran ke Yaman. Serangan balasan ini menurut Israel adalah bunga yang harus dibayar mahal untuk setiap serangan Houthi. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Jumat 22 Agustus 2025, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis baru ke Israel yang diduga berisi amunisi bom tandan. Houthi mengonfirmasi penggunaan rudal baru ini melalui juru bicara militer mereka, Yahya Saree, yang mengumumkan operasi militer menyasar Bandara Lod di Jaffa dengan rudal balistik hipersonik Palestine II. Namun Yahya Saree tidak menyebut soal klaster bom atau bom tandan. Houthi mengatakan mereka juga menyerang Ashkelon dan Tel Aviv dengan drone. Saree mengeklaim rudal mereka berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan mengenai sasaran. Serangan ini juga diklaim membuat pasukan Israel kacau, memaksa jutaan orang mengungsi, serta menghentikan operasional bandara. Rudal yang digunakan Houthi disebut-sebut bisa melaju dengan kecepatan melebihi Mach 13 atau sekitar 16.000 km per jam. Rudal itu juga disebut mampu melakukan manuver gesit sehingga bisa mengelabuhi sistem intersepsi seperti Arrow 2, Arrow 3, David Slings, serta THAAD, SM-3 dan SM-6 buatan AS. Al-Ain News mencatat laporan media Israel mengindikasikan pihak berwenang mencurigai rudal itu menggunakan amunisi tandan sama seperti rudal Iran dalam perang 12 hari. Reuters pada Juni 2025 juga melaporkan Iran pernah menembakkan rudal berisi bom kecil ke Israel sebagai penggunaan pertama amunisi tandan dalam konflik tersebut. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh militer Israel pada Minggu 24 Agustus 2025. Menurut seorang pejabat Angkatan Udara Israel, rudal baru Houthi itu dirancang untuk membawa beberapa submunisi yang meledak saat mengenai sasaran. Submunisi itu tidak memiliki pendorong atau sistem kendali sendiri, hanya jatuh ke tanah dan dirancang meledak saat menghantam permukaan. Meski tidak ada korban luka, rudal tersebut jatuh di Tel Aviv dan mengakibatkan pecahan berserak di beberapa titik. Salah satunya jatuh di halaman rumah di pusat kota Geneten dan menimbulkan kerusakan ringan. Militer Israel menyebut kegagalan mencegat rudal ini sedang diselidiki, tetapi tidak ada hubungannya dengan jenis hulu ledak klaster yang dipakai. Sistem pertahanan udara Israel disebut tetap mampu mencegat rudal-rudal semacam ini. Klaster bom sendiri dikenal berbahaya dan terlarang karena menyebar ke area luas. Banyak dari bom kecil yang dibawa tidak langsung meledak, sehingga berisiko menimbulkan ledakan kapan saja jika tersentuh. Karena sifatnya yang tidak terkontrol dan berisiko besar bagi warga sipil, lebih dari 112 negara sudah menandatangani konvensi internasional tahun 2008 yang melarang penggunaan bom tandan ini. Namun, Iran dan Israel tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Serangan Houthi memicu balasan dari Israel pada Minggu 24 Agustus 2025 berupa serangan udara ke Sanaa, Yaman yang dikuasai kelompok tersebut. IDF menyebut target utama serangan udara kali ini adalah kompleks militer di Sanaa yang juga terdapat istana Presiden Yaman, sebuah gudang bahan bakar, dan 2 pembangkit listrik. Lebih dari 10 jet tempur dikerahkan dalam operasi ini, bahkan ada target yang jaraknya mencapai 2.000 km dari Israel. Jet-jet tersebut menjatuhkan sekitar 35 bom ke 4 target utama. Karena jarak Yaman dari Israel sangat jauh atau sekitar 1.800 km, operasi ini melibatkan pengisian bahan bakar di udara. Menurut IDF, istana presiden yang berada di dalam kompleks militer itu menjadi lokasi operasi pasukan Houthi, meskipun beberapa laporan media lokal menyebut bangunan itu sudah lama terbengkalai. Sementara 2 pembangkit listrik yang diserang diduga menjadi fasilitas penting yang dipakai untuk mendukung kegiatan militer Houthi. Israel menuding Houthi menggunakan infrastruktur sipil untuk tujuan militer.
Media Yaman Al-Masirah melaporkan serangan ini menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 67 orang lainnya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bersumpah akan membalas setiap kali Houthi menembakkan rudal ke Israel. Ia menyebut serangan hari itu telah memukul jaringan listrik Houthi dan mengancam akan ada serangan lebih keras lagi pada masa mendatang. Pihaknya juga bertekad akan terus memberlakukan blokade udara dan laut, serta menyerang infrastruktur yang mendukung aktivitas Houthi. אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום הטרור החותי. על כל טיל שישגרו לעבר ישראל, החות'ים ישלמו בריבית דריבית. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה, ובהמשך תהיה גם מכת בכורות. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menegaskan serangan ini menunjukkan kekuatan dan tekad Israel. Menurutnya, Houthi kini sedang merasakan konsekuensi besar dari tindakannya. Ia menegaskan Houthi akan belajar melalui pengalaman pahit bahwa agresi terhadap Israel akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. חיל האוויר תקף היום שוב מטרות אסטרטגיות בתימן, תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירה צנעא, את תחנת הכוח של העיר, מכלי הדלק שהם מספקים אותה. משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. Serangan balasan ini tak menggentarkan Houthi. Mereka justru menyerukan serangan Israel tak akan menghalangi mereka dan berjanji akan terus menyerang Israel sebagai bentuk dukungan ke Gaza. Houthi untuk kali pertama menyerang Israel dengan rudal balistik berhulu ledak bom cluster, senjata berbahaya karena menyebarkan bom-bom kecil ke area luas dan mengancam warga sipil. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Sanaa, Yaman, menargetkan kompleks militer, gudang bahan bakar, dan pembangkit listrik. Aksi saling serang dan membalas akan terus terjadi seiring dengan operasi militer di Gaza. Perdamaian akan terwujud ketika kesepakatan gencatan senjata permanen disetujui oleh Hamas dan Israel. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.